arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus masjid, Quwwatul Ummah yang kita hormati, Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, anak-anak kita yang sangat kita banggakan dan kita sayangi yang hadir bersama kita pada subuh ini. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai subuh ini Allah masih beri kita nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat persaudaraan. Dengan nikmat tersebut kita telah dapat hadir untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah dalam kondisi menjalankan ibadah puasa Ramadan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita, contoh, teladan dan ikutan kita semua, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah, sebagai dasar kajian kita subuh ini telah dibacakan firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9. Allah ingatkan kita semua dengan firman-Nya, wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah para orang tua, kakek dan nenek, para pendidik, para pemimpin semua merasa khawatir, merasa cemas, merasa risau terhadap anak cucu kita, terhadap generasi muda kita. Apa yang kita cemaskan? Jangan sampai mereka kita tinggalkan dalam keadaan dhi'afan, banyak kelemahan. Lalu kata Allah, falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Oleh sebab itu hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan katakan kepada mereka kata-kata yang benar, kata-kata yang baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah, salah satu keutamaan Ramadan adalah sebagai bulan pendidikan, tarbiyatul Ramadan. Maka tentu apa yang diingatkan di ayat 9 surah An-Nisa ini sekaligus sebagai solusi untuk kita Ramadan ini untuk mengatasi berbagai macam kelemahan pada anak cucu kita. Dr. Nasir Awad dalam bukunya Tarbiyatul Aulad menjelaskan secara rinci bahwa yang perlu kita cemaskan, yang sangat kita khawatirkan dalam anak cucu kita, generasi kita, jika kita sudah meninggal dunia, jangan sampai mereka kita tinggalkan dalam kondisi lemah dari segi akidah. Kalau imannya lemah, akidahnya lemah, tidak tertutup kemungkinan ketika kita tidak ada lagi, dia pindah agama. Walaupun tidak akan pindah agama, dia sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia meninggalkan ibadah sholat. Karena Nabi ketika mengatakan, man taraka sholat muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat, sungguh dia adalah kafir. Walaupun di KTP tertulis agama Islam,
tapi secara hukum agama dia sudah dianggap tidak Islam. Kenapa? Karena tiang agama dia tinggalkan, sholat dia tinggalkan. Ini karena pengaruh lemahnya iman. Yang kedua, jangan sampai anak kita lemah segi ibadah, karena berurutan ya. Nah, ketika imannya lemah, ibadahnya juga lemah, seperti sholat, ibadah ibadah lain, dia tinggalkan dengan mudah. Nah, lalu kalau ibadahnya tidak dikerjakan dengan baik, maka otomatis muncul yang ketiga, lemah segi akhlak. Karena buah dari ibadah itu akhlak. Sholat kalau benar-benar dikerjakan akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, makanya ini yang diingatkan Allah kepada kita, jangan sampai anak cucu kita lemah segi imannya, ibadahnya, terus akhlaknya. Yang keempat, lemah intelektual, pendidikan. Nah, ketika anak kita tidak sholat, akhlaknya jelek, kepada orang tua melawan, kepada guru dia tidak hormat, otomatis juga lemah intelektual dan pendidikannya. Ketika pendidikannya lemah, muncul yang lemah segi ekonomi. Nah, dia tidak punya skill, tidak punya keterampilan, tidak punya ilmu, lemah ekonomi, pengangguran dia. Ketika ekonomi lemah, muncul lemah fisik, kemudian lemah jiwa, psikis, kemudian juga lemah dari segi sosial. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Nah, oleh itu Ramadan sebagai solusi untuk kita semua mengatasi berbagai macam kelemahan tersebut pada anak kita. Karena Ramadan sebagai bulan pendidikan, tarbiyah Ramadan. Apa nilai pendidikan yang terkandung dalam Ramadan? Pertama, tarbiyatul jismiyah. Ramadan mendidik kita untuk sehat jasmani. Nah, karena kita berpuasa, ketika di sehari kita tidak makan, tidak minum, sehingga harga tubuh kita akan sehat. Maka kesehatan fisik salah satu tujuan dari ibadah Ramadan. Kalau kita sehat, maka otomatis semangat ibadah kita juga akan semakin bagus. Kemudian Ramadan hadir bagi kita untuk tarbiyatul ruhiyah, mendidik kita agar sehat rohani kita, bersih jiwa kita. Nah, sehingga salah satu keutamaan Ramadan adalah menghapus dosa-dosa kita, bersih rohani kita. Nah, sehingga dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan iman, dengan ilmu pengetahuan, dengan penuh perhitungan, diampuni Allah dosa-dosa yang telah berlalu. Kalau dosa sudah diampuni, berarti kita fitrah, bersih, suci, bersih rohani kita. Sehingga kalau semua nanti di satu Syawal kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Nah, tapi Allah ingatkan dalam surah Asy-Syams, jangan sampai hati yang sudah bersih, jiwa yang sudah bersih dikotor lagi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah kata Allah orang telah kembali kepada fitrah suci, bersih, tanpa dosa, karena ibadah Ramadan yang ia lakukan. Tapi jangan sampai kotor lagi hati kita yang bersih. Pertahankan terus. Yang ketiga, pendidikan Ramadan sebagai solusi untuk anak cucu kita yang kita khawatirkan dengan berbagai macam kelemahan kita sebutkan tadi adalah yaitu tarbiyatul aqliyah. Ramadan memberikan peluang kepada anak-anak kita, keluarga kita, agar mendidik akalnya, kecerdasannya, ilmunya bertambah. Jadi syukur kita Bapak Ibu, anak-anak kita mencatat apa yang sampai oleh guru-guru kita subuh dan malam. Ini adalah salah satu cara untuk menambah ilmu pengetahuan, cerdas akal. Karena kita tidak akan mungkin hidup ini bahagia tanpa ilmu. Seperti
Sementara doa kita terus kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa itu tidak bisa beri sendiri, harus ada upaya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ujian ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man dan man arada akhirah fa alaihi wa man arada ma fa alaihi bil ilmi. Jika ingin bahagia hidup di dunia, ujian harus punya ilmu. Ingin bahagia hidup di akhirat juga dengan ilmu. Ilmunya juga ilmu. Nah, makanya firman Allah yang turun pertama kali adalah kita membaca dan menulis sebesar waktu menambah ilmu, atau kita Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah salah satu keutamaan Ramadan. Kemudian pendidikan Ramadan adalah tarbiyatul khulqiyah, mendidik kita untuk berakhlak mulia, sabar, jujur, ikhlas, suka menolong, suka bantu, ya. Ini bentuk-bentuk pendidikan Ramadan yang ujungnya adalah tentang akhlak, rasa senasib sepenanggungan, sama-sama menahan haus dan lapar, sehingga timbul di hati kita ketika kita haus dan lapar, terpikirlah pada kita, itulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin, yang hidupnya berkekurangan, karena dia mungkin makannya sekali sehari. Nah, ketika itu kita rasakan, timbul di hati kita sikap ingin menolong dan membantu, sikap peduli. Inilah bentuk akhlak yang muncul dari ibadah Ramadan. Kemudian pendidikan berikutnya tarbiyatul ijtimaiyah. Ramadan mendidik kita untuk berjamaah, bermasyarakat. Terasa enak Bapak Ibu, kita sama-sama sholat ke masjid berjamaah, sama-sama kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, sama-sama berangkat malamnya tiap Ramadan, dan insya Allah nanti sama-sama kita masuk surga Allah. Nah, inilah yang kita harapkan, kebersamaan diawali dengan berjamaah, ijtimaiyah, sehingga akan mudah kita untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke masjid di bulan Ramadan dibandingkan dengan di luar Ramadan. Dan kita juga tidak sulit untuk mengajak anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita. Nah, inilah salah satu didikan Ramadan, tarbiyatul ijtimaiyah. Secara khusus memang untuk anak-anak kita, pendidikan Ramadan itu tarbiyatul aulad, pendidikan terhadap anak-anak dalam bentuk insya Allah ya akan ada nanti pesantren Ramadan. Nah, ini tentu kita dukung. Ini peluang untuk mendidik anak-anak secara khusus, baik tingkat SD, SLTP, dan juga tingkat SMTA di sekolahnya masing-masing. Nah, sehingga inilah kehebatan Ramadan, keutamaan Ramadan. Persoalan yang kita praktikkan saat ini adalah lemahnya akidah, lemahnya ibadah, akhlak, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Tapi solusi adalah Ramadan hadir untuk mengantarkan pendidikan dalam bentuk tarbiyatul jismiyah, menyehatkan fisik jasmaninya, tarbiyatul ruhiyah, menyehatkan rohaninya, jiwanya, tarbiyatul akliyah, menyehatkan akalnya, menambah ilmu pengetahuannya, tarbiyatul ruh, khulqiyah, beri akhlak, jadi akhlak yang mulia, akhlak yang baik, tarbiyatul ijtimaiyah, pendidik kita untuk bermasyarakat bersama, senasib sepenanggungan, sejauh bayar serancir babasi. Inilah didikan Ramadan, termasuk itu adalah tarbiyatul aulad, berikan khusus untuk anak kita tentang adanya kegiatan peserta Ramadan. Nah, peluang inilah yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga jangan sampai kita meninggalkan anak cucu dan Allah. Karena kita berharap doa dari anak yang soleh itu yang akan kita terima nanti di akhirat. Untuk itu didik mereka, terus kita berikan dia pembelajaran, contoh, keteladanan, sehingga anak kita jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh.
Sesuai doa kita, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, beri kami anak yang soleh. Nah, nanti Bapak Ibu sebagai tolak ukur, apa tanda-tanda anak yang soleh? Ya, yang telah kita berhasil didiknya. Ramadan juga sesuatu peluang untuk kita mendidik anak kita jadi anak yang soleh, anak yang baik. Kita lihat ukuran dalam surat Ali Imran ayat 113 sampai 114. Ini sudah tolak ukur. Baik kita sebagai orang tua juga bukan anak bagi orang tua kita, dan juga anak kita sendiri yang bukan anak kita. Nah, ada di sana 6 tanda-tanda orang yang soleh. Laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Tanda anak yang soleh pertama dia bersikap jujur, tidak berbohong, tidak berdusta. Kalau anak tak beruntung kepada orang tuanya, nanti ketika dia sudah dewasa, siapa pula dia jadi pemimpin, siapa yang dibohonginya? Rakyatnya, masyarakat. Dan ada saya kecil terbiasa berdusta, berbohong. Nah, kadang-kadang kita yang tanpa sadari mengajar anak berdusta. Ketika anak minta belanja berulang kali, kita dengan mudah mengatakan nanti habis, tidak ada. Padahal uang tak ada. Nah, anak nanti berpikir lain. Ketika kita lengah, curinya uang kita diambil. Ketika kita bertanya, uang kita hilang, tanya kepada anak dengan gampang mengatakan tidak ada ngambil. Mama saya katakan uang tidak ada. Nah, begitulah contoh kecil tanpa kita sadari kita telah mendidik anak kita untuk berbohong. Padahal salah satu syarat untuk jadi anak yang soleh, dia harus bersikap jujur, benar. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sholihin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah kamu selalu bersama orang-orang yang jujur, orang yang benar. Nah, yang kedua sebagai tolak ukur untuk melihat anak kita soleh atau tidak, termasuk juga diri kita sendiri, adalah yatluna ayatillah ana al-laili. Orang yang soleh itu dia selalu setiap malam membaca Al-Quran. Ramadan, inilah peluang kita berbanyak baca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Targetkan minimal khatam Al-Quran 1 kali, itu paling tidak. Kalau bisa 2 kali, 2-3 kali. Berbanyak baca Al-Quran. Ajar anak-anak kita. Yang ketiga, wahum yasjudun. Tanda orang yang soleh, dia rajin sujud, banyak sujud kepada Allah. Di bulan Ramadan, otomatis jumlah sujud kita bertambah dibandingkan dengan di luar Ramadan. Dengan sholat sunat tarawih, witir, dan juga bahkan sholat sunat tahajud dan sebagainya. Yang keempat, yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Orang yang soleh, anak yang soleh, tandanya adalah dia mantap imannya kepada Allah dan hari akhirat. Nah, artinya tanpa pengawasan kita, dimanapun dia berada, dia yakin ada Allah yang melihatnya, ada malaikat yang mencatat perbuatannya. Sebelah kanannya ada rakib yang ditugaskan mencatat dan mereka berbuat amal baiknya. Sebelah kirinya ada atid yang Allah tugaskan mencatat dan mereka berbuat dosa kesalahan. Nah, sehingga dia merasa diawasi. Yakin dia. Dan semua catatan itu nanti sebagai bukti nanti di akhirat, hari pertanggungjawaban, hari berhisab, yaum berhisab. Nah, kemudian yang kelima, tanda anak yang soleh adalah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dia punya kemampuan, keberanian untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dia suruh orang berbuat baik, dia cegah orang berbuat munkar. Dia mulai dari lingkungannya, keluarganya, dan juga kepada kawan-kawannya. Nah, kemudian yang keenam, wa yusari'una fil khairat. Anak yang soleh, orang yang soleh, dia segera berbuat baik. Fastabiqul khairat. Nah, Ramadan kata Rasulullah, mari kita gunakan untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, berjihad untuk melakukan ibadah secara maksimal. Nah, sehingga dengan demikian insya Allah terpenuhilah kita 6 syarat yang seperti ayat 114 dan 115 dan ayat 13 114 surat Al-Imran, yaitu tentang ciri anak soleh. Karena di Quran dikatakan wa ulaika minas sholihin, itulah dia para soleh. Nah, mudah-mudahan kerisauan kita hari ini dalam anak cucu kita, generasi kita, yaitu banyak persoalan.
tentang masa imannya, ibadahnya, akhlaknya, pendidikannya, ekonominya, fisik dan sosialnya. Mudah-mudahan Ramadan kita jadikan untuk sebagai bulan pendidikan, sebagai solusi mengatasi berbagai macam kelemahan yang ada pada anak kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.